Oke, teman-teman pejuang CPNS 2020 yang lagi persiapan SKB, terutama teman-teman yang mengambil formasi kesehatan. Kali ini kita akan membahas FR SKB yang kami kumpulkan dari grup Telegram terkait dengan program-program Kemenkes. Kita akan lihat FR yang terkait program Kemenkes itu adalah sekitar ada pengertian kesehatan, cuci tangan, terus cerdik, hari-hari kesehatan, PIS-PK atau Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, dan juga tentang PHBS ya. Kita coba lihat soalnya satu persatu. Ini katanya muncul nih di salah satu grup, saya lihat ada soal tentang definisi kesehatan. Apakah definisi kesehatan? Pilihan dari A sampai D di sini yang berbeda kalau kita lihat adalah pilihan akhirnya. Jadi ada yang setiap orang, ada yang kelompok, ada yang masyarakat, dan ada yang makhluk hidup. Depannya sama, berarti yang dia ingin dipastikan adalah definisi sehat itu, definisi sehatnya ke keluarga, ke kelompok, ke masyarakat, atau ke makhluk hidup, atau ke setiap orang gitu ya. Nah, coba kita lihat. Dari Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 92, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Jadi di sini setiap orang ya, bukan masyarakat, bukan kelompok, bukan golongan, tapi setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, manusia di sini jadi setiap orang itu kita lihat dia itu sejahteranya bukan hanya badannya saja, tapi juga jiwa dan sosialnya. Dia tidak hanya berhubungan dengan penyakit, tapi juga berhubungan dengan kualitas hidup yang berkaitan dengan kesejahteraan dan produktivitas sosial ekonomi gitu ya. Jadi kesehatan itu definisinya untuk setiap orang, bukan kelompok atau golongan. Oke. Itu jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan ke setiap orang hidup, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Oke, ini salah ya. Kebanyakan nih tulisannya. Poinnya adalah sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Oke, soal berikutnya berhubungan dengan cuci tangan pakai sabun. Ini kayaknya dari tahun ke tahun selalu keluar ya. Tujuan cuci tangan pakai sabun adalah yang A, mengajarkan kebiasaan cuci tangan, mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah kematian akibat penyakit infeksi, menurunkan angka kesakitan dan kematian anak. Yang E, menjaga kebersihan. Nah, kalau kita lihat seolah-olah semua jawabannya benar ya. Coba kamu lihat deh. Di antara A sampai itu sebenarnya benar semua. Semuanya adalah tujuan cuci tangan pakai sabun. Tapi kamu harus ingat bahwa tujuan cuci tangan pakai sabun itu merupakan salah satu pesan utama dari PHBS. Nah, sedangkan mencegah kematian dan menurunkan angka kesakitan itu adalah tujuan dari hari cuci tangan pakai sabun, bukan tujuan cuci tangan pakai sabun. Jadi bedakan tujuan hari cuci tangan pakai sabun dengan tujuan cuci tangan pakai sabun ya. Karena hari cuci tangan pakai sabun itu adalah sebuah program gitu, sedangkan cuci tangan pakai sabun ini sebuah perilaku. Karena itu jawaban yang tepat adalah yang B, mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Buat teman-teman yang udah beli modul kita, modul SKB Kesehatan Umum yang warnanya orange tuh ya, buat yang udah beli, ini soal ini udah ada sebenarnya ya, soal ini udah ada di modul kita, dan ternyata ini keluar di SKB yang hari ini ujian. Kemudian ada soal lagi, langkah-langkah cuci tangan yang kedua dari 6 langkah cuci tangan WHO adalah yang mana? A, gosok kedua tangan, gosok punggung dan sela jari tangan, gosok telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang E, gosok ibu jari secara berputar. Ini juga ada nih di soal di modul kesehatan umum soalnya. Keluar juga kan, ternyata prediksi saya nggak jauh beda nih. Oke, kamu lihat, ini tolong dihafalkan karena pasti keluar kayaknya hampir semua yang ujian nih dapat nih langkah cuci tangan ya, tapi beda-beda. Jadi langkah cuci tangan tuh ada 6. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan dengan sabun. Yang kedua, gosok punggung dan sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya.
Yang ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Yang keenam, gosok dengan memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Karena itu, tadi yang ditanya adalah langkah cuci tangan yang kedua dari 6 langkah cuci tangan. Maka jawaban yang benar adalah yang B, gosok punggung dan sela-sela jari tangan. Oke, soal berikutnya, cerdik. Ini kepanjangan cerdik juga tadi ditanya nih di yang ujian. Cerdik itu adalah salah satu program pemerintah untuk mengatasi penyakit tidak menular ya. Kepanjangan dari cerdik adalah yang mana? Di antara A sampai E. Juga ada nih soalnya di modul kesehatan umum. Apa? Nah, kepanjangan dari cerdik adalah cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet kalori seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya. Cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet kalori seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Soal berikutnya. Program cerdik bertujuan untuk mengendalikan apa? Gampang nih. Mengendalikan apa? Mengendalikan penyakit tidak menular. Tadi sudah kita bahas ya. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, salah satu faktor penyebab penyakit tidak menular yang dapat dimodifikasi dalam program cerdik yang mana? Yang dapat dimodifikasi itu maksudnya yang dapat kita rubah gitu ya, yang masih bisa kita tangani sebelum dia menjadi penyakit gitu maksudnya. Nah, yang A, aktivitas fisik, usia tua, keturunan, genetik, atau status sosial ekonomi. Yang mana nih? Nah, kita bahas ya. Faktor risiko penyakit tidak menular itu ada 2. Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Nah, yang bisa dirubah atau yang bersifat modifiable itu adalah merokok, kurang aktivitas fisik, diet tidak seimbang, konsumsi alkohol, polusi udara, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak dapat diubah itu adalah misalnya faktor sosial ekonomi, keturunan, gen, usia, dan lain-lain. Karena itu jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, betul, aktivitas fisik. Oke, kemudian ada soal lagi yang keluar yaitu indikator PHBS. Ini sama nih tahun kemarin juga nih indikator PHBS keluar ya. Indikator PHBS di rumah tangga adalah apa aja? Yang A, memberi ASI 0,4 bulan. B, memeriksa kesehatan secara berkala. C, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. D, mengelola sampah. E, konsumsi makanan gizi seimbang. Mana yang benar? Di antara A sampai E. Oke, coba kita lihat. Indikator PHBS di keluarga adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian memberikan ASI eksklusif, kemudian yang ketiga menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Karena itu di antara A sampai E, jawaban yang tepat adalah yang C, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang A salah karena ASI itu bukan 0 sampai 4 bulan tapi 0 sampai 6 bulan yang eksklusif ya. Oke, soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan indikator PHBS di sekolah yang tidak ada di tatanan rumah tangga. Yang A, menggunakan air bersih. B, mencuci tangan dengan sabun. Yang C, menggunakan jamban sehat. Yang D, bebas asap rokok. Atau E, mengkonsumsi jajanan sehat. Yang mana ya yang benar ya? Nah, kalau kamu lihat indikator PHBS di sekolah itu diantaranya adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, olahraga yang teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di sekolah,
menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan, membuang sampah pada tempatnya. Di antara ini berarti yang tidak ada di tatanan rumah tangga adalah mengkonsumsi jajanan sehat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, ini adalah soal-soal yang terkait dengan program-program kesehatan. Sebenarnya ada banyak nih FR yang tidak saya masukkan di video karena sebagian besar FR itu sebenarnya sudah ada di modul kesehatan umum. Jadi saya hanya mengeluarkan soal-soal yang kalian takutnya lupa gitu ya, yang belum kita banyak bahas, itu yang saya keluarkan. Selebihnya soal-soal terkait program yang lain sudah ada contoh soalnya di buku SKB Kesehatan Umum. Jadi kalian silahkan membuka lagi, mengulang-ulang lagi soal di modul SKB Kesehatan Umum. Oke. Buat teman-teman yang lagi persiapan untuk SKB CPNS 2020, Widya Medika punya 2 modul, yaitu modul SKB Kebidanan dan juga modul SKB Kesehatan Umum. Untuk informasi dan pemesanan, teman-teman bisa follow IG kita atau hubungi admin di nomor WA yang tertera di layar. Untuk teman-teman bidan, kita juga punya simulasi SKB online, jadi tryout gitu ya. Nah, tryout ini ada 5 paket soal, ada 500 soal, ada kunci jawabannya, ada pembahasannya. Kemudian kamu juga bisa melihat skor dan ranking dari seluruh peserta yang sudah mengikuti ujian. Oke, thank you for watching our videos. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika kita ada upload video baru. Terima kasih.